صالح الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini Allah masih kurniakan kita nikmat sehat wal afiat. Allah kurniakan kita hidayah dan taufiknya sehingga kita dapat hadir melaksanakan salat maghrib berjamaah di rumahnya, dan selanjutnya kita lanjutkan iktikaf kita di masjid ini dengan sama-sama kita mempelajari ayat-ayat daripada Al-Qur'anul Karim yang mudah-mudahan apa yang kita pelajari senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita sekalian. Hadirnya kita di majlis ini Allah turunkan rahmat kepada kita, keluar kita daripada majlis ini dalam keadaan Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita. Amin Allahumma amin. Begitu juga yang hari ini berpuasa, semoga puasa kita diterima oleh Allah. Dan seandainya yang hari ini tidak berpuasa, besok jangan lupa untuk jangan sampai kita tidak berpuasa. Karena yang sangat dituntut oleh kita yaitu pada hari yang ke-9. Haditsnya sahih dan fadilatnya adalah Allah akan mengampunkan dosa kita selama 2 tahun. Tahun yang lalu dan tahun yang kemudian. Dan hari ini kelihatan banyak yang tidak hadir, pasti karena masing-masing berbuka puasa di rumah. Kalau udah buka puasa, udah makan, udah malas datang biasanya gitu. Biasanya begitu ya. Kita maklum. Baik. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, hari ini kita akan teruskan tafsir Al-Munir. Kita masuk pada ayat yang ke-127 saja. 127. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ
Sadaqallahul azim. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada ayat yang ke-126 ada bagian yang belum kita jelaskan, ya. Kita akan jelaskan insyaallah pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qala radhiyallahu ankum ila annahu qala man amana minhum, ya. Yang pegang tafsir kita belum jelaskan yang itu. Man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ini sudah ya. Ini sudah. Kita masuk pada ayat yang berbunyi qala ta'ala wa man kafara. Sampai situ ya. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila thumma attarruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Begitu ya. Nah, sedikit saya ingatkan lagi, pada minggu yang lalu Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah dengan doa yang seperti ini. Rabbana rabbij'al hadza baladan amina. Wahai Tuhan, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Warzuq ahlahu minas tsamarat. Kurniakanlah, rizkikanlah kepada penduduknya daripada buah-buahan. Man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Nabi Ibrahim doanya begitu kepada Allah. Ini sebagai ta'adduban, ya. Nabi Ibrahim hanya minta bahwa rizki itu, keamanan itu, kesejahteraan itu hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang beriman saja. Namun kemudian Allah Ta'ala menjawab doa Nabi Ibrahim yang Allah akan berikan bukan hanya kepada mereka yang beriman. Kata Allah, qala ta'ala, Allah berfirman, waman kafara. Dan juga orang-orang yang kafir, ya. Urziqahu, aku akan berikan rizki kepada mereka. Fa umatti'uhu birrizki. Allah akan berikan kepada mereka orang-orang kafir itu dengan rizki. Allah akan senangkan mereka dengan rizki. Qalila. Lihat, ketika Allah menceritakan rizki yang Allah berikan kepada orang-orang kafir, walau sebanyak apapun rizki yang orang kafir punya, Allah sifatkan itu sebagai qalila, sedikit. Ay muddata umrihi, yakni sepanjang umurnya. Sebentar, ya. Di dunia ini orang paling kaya siapa? Bill Gates, bos Microsoft. Dialah orang paling kaya sedunia. Dia orang kafir atau orang muslim? Kafir. Kaya atau tidak? Kaya. Sekaya apapun Bill Gates, Allah sifatkan kekayaan orang kafir adalah qalila. Kenapa? Karena kekayaan itu hanya dia dapat rasakan dan nikmati sepanjang dia masih hidup saja. Berapa lama? Tidak akan lebih daripada 100 tahun kebiasaannya orang zaman sekarang. Setelah itu sudah dia tidak nikmati lagi, ya. Jadi jangan pernah merasa iri dengan kekayaan yang Allah berikan kepada siapapun. Baik itu kepada orang yang beriman, apalagi kepada orang yang tidak beriman. Jangan pernah iri. Kok dia sholat tapi kok dia sembahyang rizkinya begitu, ini orang yang nggak sembahyang kok rizkinya banyak. Jangan pernah pandang kemuliaan hidup dari harta kekayaan. Allah sifatkan dunia itu sangat-sangat tidak berharga.
Dalam satu hadis yang sahih, Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatin." Seandainya dunia itu bernilai di sisi Allah senilai harga satu sayap daripada nyamuk. Seandainya dunia itu bernilai di sisi Allah, walaupun nilainya hanya sekadar nilai sayap nyamuk, ma saqa kafiron minha syarbata ma'in, maka pasti Allah tidak akan membiarkan orang kafir minum daripada nikmat dunia walaupun hanya seteguk air. Kalau seandainya bernilai di sisi Allah, sayap nyamuk kan berapa beratnya? Kalau diukur dengan timbangan emas, itu nggak bisa diukur karena terlalu kecil nilainya. Tapi kalau itu pun ada nilainya, orang kafir tidak akan Allah berikan nikmat daripada dunia walaupun hanya seteguk air minum. Tetapi yang kita lihat sekarang, orang kafir banyak menikmatinya. Itu pertanda bahwa di mata Allah dunia itu tidak ada nilai sama sekali. Maka kalau ada orang yang beriman, mereka berjuang mati-matian untuk mencari dunia dengan meninggalkan kewajiban-kewajiban agamanya, sesungguhnya mereka sudah tertipu dengan apa yang disediakan Allah di dunia ini. Ya, ingat, nikmat dunia adalah nikmat yang sementara. Tidak ada orang yang hidup sampai hari kiamat, tidak ada. Ada satu orang nabi yang bernama Nabi Allah Nuh alaihissalam. Ini nabi umurnya paling panjang. Dia pernah ditanya oleh malaikat Jibril ketika akan dicabut nyawanya. Ya atwalal anbiya'i umuran, kaifa wajadtad dunya? Wahai nabi yang paling panjang usianya, bagaimana engkau menikmati dunia? Bagaimana engkau merasakan dunia? Nabi Nabi Nuh alaihissalam umurnya 950 tahun. Panjang, Pak. Ketika ditanya oleh malaikat Jibril, bagaimana engkau rasakan nikmat hidup di dunia? Kata dia, kadarin laha babani, seperti satu rumah yang di rumah itu ada dua pintu. Dunia itu, kata Nabi Nuh alaihissalam, seperti satu rumah yang memiliki dua pintu. Aku masuk dari pintu yang satu dan aku keluar daripada pintu yang lain. Ya. Kalau kita punya rumah kita besar, ada dua pintu, pintu depan, pintu belakang. Berapa lama yang perlu kita perlukan, waktu yang kita perlukan untuk pergi dari pintu yang satu ke pintu yang satunya lagi? Berapa lama? Tidak lama. Artinya ketika Nabi Nuh berkata demikian, dia merasakan hidupnya di dunia ini, walaupun umurnya panjang, itu terasa sangat singkat. Padahal 950 tahun. Ya, kita pun begitu juga ya. Perasaan baru kemarin Lebaran, sekarang mau Lebaran lagi. Baru kemarin begini, sekarang udah begini lagi. Perasaan begitu cepat waktu. Nah, tiba-tiba malaikat maut datang menjemput kita. Nah, inilah yang Allah ingatkan kepada kita, bahwa nikmat dunia yang Allah berikan kepada orang-orang kafir, walau banyak bagaimanapun, Allah sifatkan itu qalila, sedikit. Maka jangan pernah iri dengan kekayaan dunia yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang lain.
Tapi irilah kepada orang-orang yang Allah berikan iman, yang Allah berikan keistiqomahan dalam beramal, yang Allah berikan ilmu kepada mereka. Irilah kepada mereka. Karena itu yang akan bermanfaat untuk orang itu ketika nanti sudah berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah sekalian, kita teruskan. Wa qara'a Ibnu Abbasin bisukunil mim. Ibnu Abbas membaca ayat tersebut dengan mensukunkan mim. Fa umti'uhu, begitu ya. Tsumma attarruhu ay alja'ahu fil akhirah. Kemudian Allah akan memaksa dia, memasukkan dia pada hari akhirat ila azabin nar, kepada azab neraka jahanam, wa bi'sal masir, dan neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Hiya an-nar, yakni api neraka. Kemudian ayat yang ke-127. Wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida minal baiti wa Ismailu. Dan ingatlah tatkala Ibrahim mendirikan atau meninggikan al-qawa'ida. Qawa'ida jamak daripada qa'idah, artinya pondasi, asas. Minal bait, daripada Baitullah, wa Ismail, dan begitu juga Ismail. Ai wa id yarfa'u Ibrahimu wa Ismailu al-judrana. Maksudnya adalah, dan ingatlah ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan dinding daripada Baitullah. Allati hiya minal bait, yang mana qawaid itu, pondasi itu merupakan bagian daripada al-bait, Baitullah. Ai allati hiya ba'duhu al-mustatiru minal ard, yakni yang mana kaidah itu, pondasi itu sebagiannya tertutupi kedudukannya, posisinya daripada bumi. Begitu, ya. Nah, jamaah sekalian, ketika Allah menyuruh Ibrahim untuk mendirikan Baitullah, ketika itu bangunannya sudah tidak kelihatan. Jangankan bangunannya, qawaidnya atau pondasinya itu juga tidak kelihatan di mana dia. Karena apa? Karena sudah begitu lama ditinggalkan sejak dari pertama kali dibangun di dunia ini. Bangunan pertama yang dibangun di atas dunia adalah Baitullah, ya. Setelah itu 40 tahun setelahnya baru dibangun yang namanya Al-Aqsa, ya. Al-Masjidil Aqsa. 40 tahun jaraknya. Yang pertama kali bangun Baitullah itu siapa? Yang pertama kali bangun siapa? Nabi Allah Adam alaihis salam. Yang pertama kali membangunnya adalah Nabi Allah Adam. Jarak antara Adam dengan Ibrahim kan begitu jauh, ya. Maka terjadi keadaan yang membuat Ka'bah itu menjadi rusak. Di antara peristiwa yang membuat Ka'bah itu hancur adalah, ingat tidak peristiwanya apa? Banjir yang menimpa dunia pada zaman Nabi Allah Nuh alaihissalam. Termasuk diantaranya adalah Baitullah terendam, hancur, ya, hancur semuanya. Maka bangunan itu sudah tidak kelihatan lagi.
Nabi Adam, Nabi Nuh, terus barulah sampai pada zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim yang disuruh oleh Allah untuk mendirikan lagi, meninggikan lagi Baitullah daripada qawaidnya. Qawaidnya masih ada, pondasinya masih ada, tapi tidak kelihatan. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir disebutkan waktu itu Nabi Ibrahim datang ke sana, cari-cari di mana tempatnya. Ya Allah, yang mana qawaidnya? Kemudian ketika itu Allah utus makhluknya yang bernama angin bertiup di daerah itu. Kemudian ketika angin itu bertiup, kelihatanlah di mana posisi daripada qawaid Baitullah. Kelihatan. Ya. Barulah kemudian Nabi Ibrahim membangunnya atau meninggikannya bersama anaknya yang bernama Ismail. Begitu. Nah, jemaah sekalian coba perhatikan ayat ini. Kenapa nama Ismail tidak digandengkan dengan nama Ibrahim? Kenapa Ismailnya diletakkan di belakang? Lihat ayatnya. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Bisa enggak kalau kita baca begini? Wa idh yarfa'u Ibrahimu wa Ismailul qawa'ida minal bait. Bisa enggak Ismail kita pindahin ke situ? Kan bisa aja. Karena yang bekerja itu dua orang ini. Tapi apa rahasianya nama Ismail dibelakangkan? Tidak bergandengan dengan Ibrahim. Ada rahasianya. Kenapa Allah letakkan nama Ismail di belakang? Karena peranan yang dilakukan oleh Ibrahim itu lebih besar daripada peranannya Ismail. Ismail itu cuma apa? Ingat tidak minggu lalu saya cerita. Ismail itu masih kecil. Peranannya cuma apa? Ngumpulin batu, tumpuk-tumpuk batu, kasih batunya ke bapaknya. Yang kerja lebih keras siapa? Ibrahim. Ya, dia kenek. Tapi ini kenek masih junior. Ya, kalau kenek yang udah senior kan ikut-ikut bantu juga. Gitu ya. Makanya nama Ismail tidak digandingkan dengan Ibrahim. Karena peranannya tidak sama. Begitu. Ini rahasianya kenapa nama Ismail dibelakangkan. Tidak digandingkan. Ya. Baik. Maka naiklah bangunan Ka'bah itu, bangunan Baitullah itu. Kemudian qila dikatakan, nih kalau disebut qila dalam kitab itu berarti ini satu pendapat yang nilai pendapatnya tidak cukup kuat. Ya. Kalau yang pegang kitab ada bacaan qila. Kalau disebut qila berarti pendapat ini bukanlah pendapat yang dianggap kuat. Dikatakan dalam satu pendapat, bana Ibrahimul baita min khamsati ajbal. Nabi Ibrahim mendirikan Baitullah daripada 5 gunung. Maksudnya batu-batunya diambil daripada 5 gunung. Gunung apa saja? Turi Saina. Yang pertama adalah daripada gunung Tursina. Wa Turi Zaita. Yang kedua adalah Tur Zaitun. Maksudnya bukit Zaitun. Wa Lubnan, dan bukit Lubnan, yakni di Lebanon sekarang. Wal Judi, dan bukit Judi. Wa asasuhu min Hira, dan pondasinya, asasnya daripada Gunung Hira. Ya, Gunung Hira itu di mana? Di Gua Hira ya. Gunungnya namanya Hira ataupun Jabal Nur ya.
Ini ada 5 gunung yang dikatakan digunakan oleh Ibrahim untuk membangun Ka'bah. Batu-batunya dari gunung-gunung itu. Itu jauh-jauh, Pak. Tursina di mana? Tursina. Gunung Sinai. Gunung Sinai di mana? Mesir. Bukit Zaitun di mana? Di Syam. Lubnan di Syam juga. Kemudian Judi itu di mana Judi? Nah, ini yang Judi ini gunung di mana Nabi Nuh bersandar kapalnya. Wastawat 'alal Judi. Ya. Di mana gunungnya sekarang? Wallahu alam di mana gunungnya. Ada yang mengatakan itu gunung adanya di Turki. Tapi wallahu alam bisawab. Satu lagi, apa itu? Hira. Yakni di kota Mekah, ya. Jabal Nur, tempat Nabi bertahannuts di Gua Hira. Itu 5 gunung. Nah, saya ingin jelaskan sedikit riwayat ini. Kebetulan tesis S3 saya membahas tentang tafsir Al-Munir. Yang saya bahas adalah hadits-haditsnya dan riwayat-riwayat Israiliyatnya. Setelah saya kaji, saya cek bahwa riwayat ini termasuk daripada riwayat Israiliyat. Termasuk daripada Israiliyat. Kata Ibnu Katsir, cerita tentang proses pembangunan Ka'bah hampir kebanyakannya berasal daripada Israiliyat. Hanya 10%-nya itu yang sabit. Ya, artinya sangat sedikit. Begitu. Ini termasuk bagian daripada itu. Ya. Ini tersebar dalam banyak kitab tafsir, riwayat tentang ini. Ya. Bagaimana sikap kita terhadap Israiliyat? Kata Nabi terhadap riwayat Israiliyat adalah boleh kita ceritakan, tidak termasuk berdosa, melainkan kalau Israiliyatnya yang bertentangan dengan hadis yang sahih atau bertentangan dengan akidah atau bertentangan dengan akal yang sehat. Gitu. Kalau yang sekedar cerita seperti ini, silakan cerita, tapi tidak perlu dipercayai 100% dan tidak juga kita tolak 100%. Sekedar cerita tidak ada masalah. Gitu ya. Nah, kemudian wajaa Jibrilu alaihi salamu. Datanglah Jibril alaihi salam bil hajaril aswad, membawa hajar aswad. Minas sama, daripada langit. Wa kana yaqutiyatun bayda, dan adalah batu itu adalah jenisnya yakut. Yakut itu apa yakut? Bahasa Indonesianya apa yakut? Hah? Apa? Permata ya. Bagian dari, bukan yakut Menteri Agama. Itu yakut lain. Yakut salah satu jenis batu lah, batu mulia ya. Kan ada marjan, ada yakut, ada zamrud, iya kan? Ada macam-macam lah. Nah, itu jenis batunya adalah jenis batu yakut. Yang warna asalnya baydo. Apa baydo? Putih. Min yawaqitil jannah. Daripada yakut yang berada di dalam surga. Falamma lamasathul haidu fil jahiliyati iswadda. Maka tatkala wanita-wanita yang haid pada zaman jahiliyah itu menyentuhnya, batu yang tadinya putih berubah menjadi hitam. Berubah menjadi hitam. Nah, ini juga saya jelaskan sedikit.
Saya juga teliti tentang ini. Kalau berdasarkan hadis riwayat Imam Tirmizi, hadisnya hasan sahih, bahwa yang menyebabkan batu Hajar Aswad itu menjadi hitam bukan karena disentuh oleh wanita haid, tetapi disebabkan oleh orang-orang yang berdosa yang mereka menyentuh Hajarul Aswad. Ya. Bukan hanya wanita-wanita yang haid, tetapi orang-orang yang berdosa ketika mereka menyentuh Hajar Aswad itu berubah warnanya menjadi hitam. Seolah-olah dia menyerap gitu ya. Tadinya putih jadi hitam. Begitu. Itu berdasarkan hadis Nabi. Jadi bukan hanya karena wanita yang haid, ya. Wanita yang haid itu memang sudah fitrahnya dia. Ya, sudah penciptaan dia memang begitu dan dia tidak berdosa wanita yang haid itu. Tetapi dosa yang dilakukan oleh manusia itu yang menyebabkan batu yang putih itu jadi hitam. Begitu juga dengan hati kita. Ya, ada satu hadis yang selaras dengan itu. Kalau orang buat satu dosa, ada satu titik titik hitam di hatinya. Ketika dia terus melakukan dosa, titik hitamnya semakin banyak terus sampai kalau dia sudah terlalu banyak, hatinya jadi hitam. Maka jadilah dia orang yang keras hati. Dia jadi orang yang keras hati. Nah, begitu. Nah, jamaah sekalian, ini berkaitan dengan Hajarul Aswad. Ya, Hajarul Aswad. Nah, sedikit saya ingin cerita. Ka'bah itu juga nanti akan direnovasi lagi pada zaman Nabi kita Muhammad SAW. Saya pernah cerita minggu yang lalu, ceritanya pada usia Nabi ke-35, orang-orang Mekah bersepakat untuk membangun ulang Ka'bah. Karena apa? Karena konstruksi struktur daripada Ka'bah itu sudah begitu parah. Kenapa? 5 tahun sebelumnya terjadi juga banjir besar yang menyebabkan dinding-dinding Ka'bah itu retak, berlubang dan sebagainya. Kemudian selain itu motivasi orang-orang Mekah ingin merenovasi Ka'bah adalah karena banyak barang-barang berharga yang mereka letakkan di dalam Ka'bah itu dicuri oleh pencuri. Kebetulan waktu itu dinding Ka'bah tidak tinggi seperti sekarang, tingginya hanya 4,5 meter, mudah dinaiki oleh orang, dan di atasnya tidak ada atap. Dan orang-orang Quraisy itu menyimpan harta benda yang berharga, diantaranya di mana? Dalam Ka'bah. Nah, itu diantara motivasinya. Kemudian mereka sepakat untuk membongkarnya. Nah, ketika mereka akan membongkar, mereka bingung. Kenapa bingung? Mereka takut bahwa mereka juga akan dibinasakan oleh Allah. Lantaran mereka masih ingat kejadian di mana terjadinya serangan daripada tentara bergajah yang dipimpin oleh Abraha. Tentara ini kan bawa pasukan bergajah dipimpin oleh Abraha. Tujuannya apa? Ingin menghancurkan Ka'bah. Tapi apa yang terjadi? Allah binasakan pasukan ini. Itu masih diingat oleh orang-orang Quraisy. Mereka takut jangan-jangan kita dihancurkan juga seperti mana Abraha dan pasukannya. Bingung, dilema. Kemudian satu orang daripada pembesar Quraisy yang bernama Al-Walid bin Al-Mughirah. Bapaknya Khalid bin Walid. Dia naik, memang dia terpandang waktu itu. Dinaik ke atas Ka'bah, dibawa martil besar sambil dia berkata,
Allahumma la nuridu illa bi khair. Ya Allah, kami tidak menginginkan daripada penghancuran Ka'bah ini melainkan adalah perkara kebaikan. Begitu kata Al-Walid bin Al-Mughirah. Lah ke orang Quraisy sebut-sebut nama Allah, memang mereka sudah kenal Allah. Gitu ya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah. Kalau kalian tanya siapa yang kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan jawab bahwa yang menciptakannya adalah Allah. Tapi Allah yang mereka yakini punya sekutu. Ya, berhala-berhala itu. Maka mereka naik di atas Ka'bah, dia naik di atas Ka'bah. Allahumma la nuridu illa bi khair. Kemudian dihancurkan bangunan Ka'bah. Ketika dia hancurkan bangunan Ka'bah, tidak terjadi apa-apa dengan dia, barulah yang lain ikut-ikutan. Al-Walid bin Al-Mughirah tidak kenapa-kenapa. Barulah mereka kemudiannya merombak bangunan Ka'bah itu. Gitu. Itu sebagian cerita melengkapi cerita yang minggu lalu, ya. Ada yang sudah saya ceritakan, ini pelengkapnya. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, nah itulah berkaitan dengan kejadian di mana Nabi Ibrahim membangun Ka'bah dan Jibril alaihissalam membawakan batu yang berasal daripada surga yang dikenal sebagai Hajarul Aswad, batu daripada surga. Batu ini pernah hilang selama berbelas tahun, kemudian dijumpai lagi dalam keadaan sudah tidak utuh, berkecai kata orang Melayu, jadi serpihan-serpihan. Maka kalau kita lihat sekarang Hajar Aswad, kita dekatkan pandangan kita atau kita zoom, ya kita bisa lihat itu bahwa Hajar Aswad itu adalah pecahan-pecahan batu saja sekarang, karena sudah tidak seperti bentuk asalnya, begitu ya. Sedangkan yang hitam itu, yang di dalam tempatnya itu, yang hitam itu bukan Hajar Aswad. Hajar Aswadnya yang tengah-tengah. Kalau kita lihat dalam Google, kita browsing dalam Google, itu bentuknya seperti kecil-kecil batu itu. Yang tengah-tengah itu yang nama Hajar Aswad. Yang tepi-tepinya itu bukan. Ya. Baik jamaah sekalian, rasanya kita akhiri dulu karena sudah masuk waktu Isya. Kita akan sambung kitab ini insyaallah pada minggu yang akan datang, masih berkaitan perjalanan hidup Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan permohonan-permohonan yang dipanjatkan olehnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita sekalian. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa'atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina wardu 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha iftah 'alaina wa 'ala auladina wa talamidina futuhal 'arifin faqihna wa iyyakum fid din warzuqna kamalal ikhlas wal yaqin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.